Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan hidup keagamaanmu? Demikian judul yang saya berikan, bagaimana hidup keagamaanmu? Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 5 ayat 20. Sebagai orang Kristen, kita percaya keselamatan yang kita peroleh semata-mata hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan hasil amal dan perbuatan baik kita. Sebab inilah inti ajaran kekristenan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Seorang aktivis Kristen berkata, kalau keselamatan berdasarkan perbuatan, saya tidak mungkin selamat. Jujur, kehidupan saya amat menyimpang dari ajaran Yesus. Tapi saya yakin Allah tidak mengingat dosa saya lagi. Dia selalu mengampuni dosa saya, seberat apapun dosa saya, Dia sudah menghapusnya. Sungguh luar biasa kasih karunia Allah dalam kehidupan saya. Kemudian saya bertanya kepada teman Kristen lain, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Dia menjawab, ya, saya pasti masuk surga. Saya bertanya lagi, mengapa kamu begitu yakin? Padahal kamu sering melakukan dosa dengan sengaja. Dia menjawab, keselamatan bukan hasil dari perbuatan kita, tapi karena karunia Allah. Saya merenung mendengar kedua pernyataan dari dua orang teman itu. Lantas saya teringat ayat pokok di atas. Perkataan Yesus itu jelas ditujukan kepada pengikutnya. Jika hidup keagamaan kita tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, dengan tegas Yesus berkata, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus menuntut hidup keagamaan dengan standar amat tinggi sebagai syarat masuk sorga. Lantas mengapa ada kekecualiannya? Setara saja dengan hidup keagamaan mereka, sulit apalagi harus lebih benar. Mereka taat beribadah, paham Taurat, menjaga kekudusan diri, rajin puasa, dan lain-lain. Rasanya mustahil melebihi hidup keagamaan mereka. Atau mungkinkah ayat itu hanya berlaku pada zaman Taurat saja? Bukankah sekarang ini zaman kasih karunia? Tentu ayat itu tidak berlaku lagi, bukan? Tapi benarkah ayat itu tidak berlaku lagi? Ternyata bahwa standar kehidupan untuk orang-orang yang percaya pada Yesus adalah melebihi orang Farisi dan ahli Taurat. Perhatikan ayat-ayat berikut. Jangan membunuh. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Matius 5 ayat 21. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Matius 5 ayat 21-22. Jangan berzina. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 27-28. Mata ganti mata. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Matius 5 ayat 38. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kau melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu,
berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Itulah contoh pengajaran Yesus tentang hidup keagamaan lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi. Apakah Yesus serius dengan ucapan ini? Ya, Yesus tidak pernah bercanda dengan ajarannya. Haruskah kita melakukannya? Ya, kita harus melakukannya. Mampukah kita melakukannya? Jika taat pada perintahnya, kita pasti mampu melakukannya, karena Roh Kudus akan membimbing kita yang mau dipimpinnya. Yesus memberikan perumpamaan, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Matius 18 ayat 23. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Matius 8 ayat 24. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Matius 18 ayat 25. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Matius 18 ayat 26-27. Pada perumpamaan ini, Yesus tidak bicara hutang piutang, melainkan hal kerajaan surga. Dianalogikan, raja itu adalah Allah, hamba itu kita, dan hutang itu dosa. Kita tidak mampu menebus dosa, jadi harus dihukum. Tapi atas belas kasihan Allah, bukan karena kebaikan kita, semua dosa kita dihapuskan dan kita selamat. Happy ending? Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Matius 18 ayat 32. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya pada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Matius 18 ayat 33-34. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18:35. Tidak mau membebaskan hutang orang lain setelah mendapat pembebasan, membuat raja murka dan membatalkan pengampunannya. Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 15. Jika kita telah diberi pengampunan, tetapi tidak mau mengampuni orang lain, pengampunan kita juga dibatalkan. Hal itu sesuai ayat pokok kita. Banyak orang Kristen berpendapat kita hidup di zaman anugerah, bebas menuruti nafsu kita. Tuhan pasti akan mengampuni. Padahal pengajaran Yesus justru menuntut moralitas umat amat tinggi. Jika tidak,
jangan harap masuk dalam kerajaan surga. Kita memang belum sempurna, namun dipimpin Roh Kudus, kita akan mencapai hal itu. Tuhan melihat kesungguhan hati kita yang mau diproses menjadi seperti Dia. Karakter Yesus harus dapat disaksikan dalam hidup kita. Tidak lagi hidup dalam dosa, tidak munafik, hidup rendah hati, mengasihi, mengampuni, sama seperti Yesus. Tuhan memberkati. Amin.